Itu yang lebih penting ini, Mas. Itu lebih banyak susahnya sebenarnya ya. Susahnya itu ya jadi apa ya? Jadi pembelajaran bagi saya. Dari hal susah itu saya lebih kreatif, inovasi dan juga kreasi. Soalnya di desa kan masalahnya. Toko bangunan ini adalah apa usaha atau pedagang yang sebenarnya ada di kota sebenarnya. Saya bawa ke desa itu sulitnya. Saya masih belum mengerti manajemen keuangan, manajemen sistemnya seperti apa, saya masih belum tahu. Pertamanya seperti itu. Terus kemudian terkendala dengan kendaraan, jalurnya, jalannya sini saya kalau ngirim tuh ya ke dusun paling selatan ini, itu daerah hutan itu. Itu ngirim jam 3 sore, pulangnya itu jam 8 malam itu. Terus VR saya, kendaraan saya itu gak ada lampunya. Ada itu basi. Terus kemudian ada lagi susahnya itu, kalau berbicara susahnya saya senang ini. Banyak itu, banyak. Susahnya lagi ada orang yang ya biasa namanya konsumen ya. Itu terkadang pesan banyak, bayarnya itu hanya 80% dari total pemesanannya, itu sering. Jadinya saya amen sama sales ataupun sama toko. Senangnya ya banyak juga sih. Salah satunya adalah kita tiap hari itu bisa berkomunikasi dengan masyarakat, khususnya yang masyarakat di desa saya sendiri ini, tahu keluh kesah dan juga apa saja yang dibutuhkan yang ada di desa.
Itu lebih tepatnya pada tahun 2016. Itu saya pertamanya bukan seperti ini, Mas. Nggak langsung toko seperti ini. Awalnya saya itu jualannya itu di sana. Nanti kita anu ya, eh, hanya bermodalkan halaman rumah yang pertamanya. Terus barangnya itu hanya ya sedikit sih. Itu didukung oleh disupport oleh toko bangunan yang ada di kota. Pertamanya seperti itu, hanya satu toko, tidak ada sales, tidak ada apa itu ya. Sistemnya free order. Mulai dulu itu. Sekarang ya seperti itu saya. Makanya yang kita lihat sekarang ini barang-barangnya itu sedikit. Akan hanya cuma pajangan. Ketika ada yang pesan, baru saya pesan sama sales ataupun sama toko yang ada di kota. Macam-macam barangnya, semuanya ada. Di sini saya jual bataku juga ada, bata ringan ada, itu semuanya dari perusahaan. Yang bata ringan itu dari Surabaya, PT Surabaya. Nah, jadinya ini hanya pajangan. Dimulainya itu 2016 dengan bermodalkan hanya uang 5 juta. Itu buat apa namanya? Kalau di sini bahasanya itu tepas. Hanya cuman itu di halaman rumah saja. Itu usaha saya itu tidak hanya toko bangunan, ada saya bekerja sama dengan istri saya sendiri itu ya. Itu all shop, itu banyak macamnya. Pada waktu itu lebih susah dari saya itu. Ini lebih anu. All shop istri saya sama saya itu modal utamanya itu 500.000. Pertamanya seperti itu. Istri saya kerja di salah satu kantor, saya suruh resign, terus suruh bikin usaha itu bantu saya untuk mengembangkan usaha all shop itu. Pertamanya hanya satu brand. Kalau nggak salah itu saya boleh sebut nama brandnya. Itu pertamanya jadi agen Davi. Sekarang itu berkembang. Sekarang punya megang 4 brand. Ada yang jadi agen, kemudian istri saya itu pemasarannya itu keluar kota, punya toko di Shopee. Sekarang sudah bisa dilihat sendiri di Shopee-nya nanti, itu kunjungannya luar biasa, banyak sekali. Dan omsetnya itu sudah melebihi dari toko bangun ini. Malah di luar ekspektasi saya. Kemudian sekarang jadinya saya fokus di toko bangunan, istri saya itu fokus di all shop-nya. Nanti bisa ditunjukkan seperti apa kantornya, tokonya, sama. Itu semuanya free order. Saya itu 2016 lulus kuliah. Kemudian saya mencoba bekerja sama orang. Pertamanya seperti itu ya. Kemudian tidak ada menemukan jati diri di diri saya, baik itu secara merdeka di dalam kehidupan, masih kurang cocok tuh, masih diperintah sama orang. Saya dulu kerja di cuci mobil sama rental mobil. Nah, terus itu bertahan hanya 2 bulan. Terus kemudian kerja lagi di Jember itu kerja lagi hanya 1 bulan. Terus kemudian saya yaitu motivasi saya pertama itu kurangnya bermanfaat bagi sama orang, kurangnya bermanfaat. Itu hanya bermanfaat diri saya sendiri, terus sama bos saya. Nah, jadinya saya berpikir ingin buka usaha atau dagang. Kemudian motivasi yang kedua, saya termotivasi dari keluarga sendiri. Saudara kandung saya itu semua pegawai. Nah, jadinya saya tidak pengen jadi pegawai dan tidak bakat lagi jadi PNS dan sebagainya itu ya. Nah, jadinya pengen jadi pengusaha seperti itu. Itu yang lebih penting. Itu lebih banyak susahnya sebenarnya ya. Susahnya itu ya jadi pembelajaran bagi saya. Dari hal susah itu saya lebih kreatif, inovasi dan juga kreasi. Soalnya di desa kan masalahnya. Toko bangun ini adalah usaha atau pedagang yang sebenarnya ada di kota sebenarnya. Saya bawa ke desa, itu sulitnya.
Saya masih belum mengerti manajemen keuangan, manajemen sistemnya seperti apa, saya masih belum tahu. Pertamanya seperti itu. Terus kemudian terkendala dengan kendaraan, jalurnya, jalannya sini saya kalau ngirim tuh ya ke dusun paling selatan ini, itu daerah hutan itu ngirim jam 3 sore, pulangnya itu jam 8 malam itu. Terus VR saya, kendaraan saya itu gak ada lampunya. Ada itu pasti. Terus kemudian ada lagi susahnya itu, kalau berbicara susahnya saya senang ini. Banyak itu, banyak. Susahnya lagi ada orang yang ya biasa namanya konsumen ya. Itu terkadang pesan banyak, bayarnya itu hanya 80% dari total pemesarannya, itu sering. Jadinya saya amin sama sales ataupun sama toko. Senangnya ya banyak juga sih. Salah satunya adalah kita tiap hari itu bisa berkomunikasi dengan masyarakat, khususnya yang masyarakat di desa saya sendiri ini, tahu keluh kesah dan juga apa saja yang dibutuhkan yang ada di desa. Malu saya kalau berbicara omset itu ya, kisaran 40 sampai 60 juta. Kalau mengenai labanya itu ya kira-kira 10% sampai 30% kalau toko bangun. Ya bisa di kalkulator sendiri lah berapa. Itu salah satunya. Yang paling parah itu ya, ada yang pesan semen semuanya ya, itu 5. Kirimnya itu ke paling ujung. Perkiraan dari sini ini 7 kilo, dan itu pun jalurnya itu luar biasa, Pak. Bukan aspalan, jalannya itu rusak. 7 kilo hanya pesan semen 10. 5. Jadinya saya bingung gimana cara narik ongkirnya gitu ya. Kalau saya tarik 10, kalau saya tarik 100 itu takutnya terlalu mahal lah, sedangkan di desa itu kan takut mahal. Pengen apa? Pengen bagus barangnya, tapi harganya yang murah. Nah, jadinya tingkat kesulitannya dan juga anunya, keburukannya, pengalaman saya itu ya dari sana. Kemudian lagi saya pernah ditinggal karyawan, pesanan konsumen itu banyak, pesanan banyak sampai ya jadinya banyak lah. Ada 3 rumah sampai 4 rumah yang saya garap, kemudian saya ditinggal pergi sama karyawan saya. Nah itu susah cari karyawan itu untuk memenuhi konsumen, kebutuhan konsumen.
gagal 1000 kali, maka kamu akan sukses di 1001 kalinya itu.